Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bismillah sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, terutama khususnya Ustadz Zulfi Syukur dan para peserta training dakwah ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, apalagi yang kita bahas tentang problematika umat. Jadi kalau kita mengikuti pesan-pesan Pak Natsir yang bisa dikatakan yang terakhir ya barangkali yang disampaikan kepada para tokoh waktu itu yang mewawancarai Pak Natsir dalam beberapa kali kesempatan, Pak Natsir tidaknya menyebut ada tiga tantangan dakwah yang kita hadapi dan perlu mendapat perhatian serius yang secara eksternal. Yang pertama adalah sekularisasi, ya, proses untuk menanamkan sekularisme. Yang kedua adalah kristenisasi, ya, dan yang ketiga adalah nativisasi. Sedangkan tantangan internal menurut Pak Natsir yang paling serius adalah tantangan penyakit hubud dunia, ya, penyakit cinta dunia itu. Sampai Pak Natsir mengingatkan bahaya ya penyakit cinta dunia ini kalau tidak diatasi oleh umat Islam Indonesia, bukan tidak mungkin maka umat Islam Indonesia, ini kata Pak Natsir nih, akan mengalami ya nasib seperti kaum muslimin di Andalusia. Kaum muslimin Andalusia itu 800 tahun ya pernah memimpin Andalusia dan menjadi pusat peradaban dunia waktu itu. Dari tahun 711 sampai 1492. Tapi karena terjangkit penyakit yang sangat berbahaya ini, kata Pak Natsir, maka akhirnya umat Islam habis ya di Andalusia itu. Ya, mereka bahkan diberi ultimatum kan, dikasih 3 pilihan terakhir itu. Mau berganti agama, ya, pilihan pertama itu. Pilihan yang kedua adalah keluar dari Spanyol, dan pilihan ketiga adalah mati. Ini pilihannya tragis. Nah, dari situ 1496 ya, kemudian itu dikeluarkan dekretnya oleh Ratu Isabella, dan akhirnya kita tahu ya kaum muslimin habis di Spanyol. Nah, kondisi ini gitu ya. Nah, itu sedangkan tantangan eksternal kata Pak Natsir adalah pertama sekularisasi ya. Ini kita tahu Pak Natsir sangat concern dengan masalah sekularisasi ini. Ya, bahkan jauh sebelum kemerdekaan beliau sudah berdebat ya dengan Bung Karno, dengan tokoh-tokoh sekuler di Indonesia. Dan yang paling monumental adalah pidato Pak Natsir tahun 57 di Konstituante yang mengupas tuntas ya masalah sekularisme dan bahayanya bagi bangsa Indonesia. Kalau kita baca lagi pidato Pak Natsir tahun 57 itu masih sangat relevan saat ini. Pak Natsir menyebut sekularisme itu sebagai faham ladiniah. Ya, saikulum itu maknanya dunia. Bahasa Latin itu ya, dunia. Jadi faham keduniaan. Ya, faham yang hanya melihat ya dunia itu saat ini dan yang tampak saja, yang materi. Jadi sekularisme ini ada yang berupa sekularisme filosofis ya, maknanya cara berpikir sekuler, pola pikir yang sekuler. Bisa juga sekularisme ini diterapkan dalam sebuah sistem yang tidak mau ya mengambil agama, ya nggak mau diatur oleh wahyu. Nah sekarang problem kita di situ, ya di sini yang paling berat. Ya. Jadi perjuangan Pak Natsir, misalnya kan kita tahu ya, sejak politik etis misalnya gitu kan, politik etis itu dimulai 1901. Sebetulnya sekularisme ini mulai marak itu ketika masuknya Freemason. Freemason di Indonesia itu masuk tahun 1762. Ya,
Freemason kemudian baru dibubarkan di Indonesia oleh Bung Karno 200 tahun kemudian, tahun 1961. Dan kita tahu semboyan Freemason adalah liberty, equality, fraternity. Jadi sekularisme ini kan sebetulnya produk dari peradaban Barat. Peradaban yang trauma terhadap agama, kapok. Ya. Bangsa Barat itu kan bangsa yang membagi peradabannya menjadi tiga periode ya, sejarahnya. Satu periode awal, ya, itu zaman Romawi, Yunani. Kemudian yang kedua adalah periode pertengahan, ya, setelah Romawi Barat runtuh, maka kemudian Eropa itu masuk ke dalam zaman kegelapan, ya, the Dark Ages of Europe, sampai nanti munculnya Renaissance, ya, Renaissance abad ke-13. Nah, Renaissance inilah yang itu bahasa Perancis, ya, kalau bahasa Inggrisnya itu disebut dengan rebirth, ya, lahir kembali. Ya, nanti baru setelah Renaissance ini bangsa Barat masuk ke era modern. Nah, sekarang masuk ke postmodern. Jadi ini perlu kita pahami karena nanti ini yang dibawa ke Indonesia, ya, oleh Freemason, oleh penjajah, gitu ya. Sementara itu bangsa Barat hampir 1000 tahun, ya, dipimpin oleh tokoh agama, waktu itu dipimpin oleh gereja, itu mereka mundur. Bahasa mereka itu kami mati. Maka ketika masuk Renaissance, maknanya lahir kembali, nah, mereka berpendapat sekarang kami lahir kembali. Nah, maksudnya bangsa Barat lahir kembali, mereka itu sebenarnya adalah sudah lepas dari agama. Ya. Jadi bahasa seorang filosof Prancis namanya Jean-Paul Sartre, itu dikutip dalam bukunya Karen Armstrong, History of God, ya, sejarah Tuhan. Sartre ini mengatakan begini, even if God existed, we must reject him. Ya, since the idea of God negates our freedom. Jadi kata Sartre, bahkan andaikan Tuhan itu ada, itu pun harus kita tolak. Sebab ide tentang Tuhan itu membunuh kebebasan kita. Nah, itu nanti kenapa muncul, ya, God death theology, sampai ada istilah di Eropa itu teologi kematian Tuhan. Ya, seperti Nietzsche kan mengatakan God is dead, Tuhan sudah mati. Maksudnya ya Tuhan sudah nggak ada lagi. Tuhan sudah tidak boleh campur tangan dalam kehidupan mereka. Jadi urusan politik, urusan ekonomi, urusan sains, pendidikan, ya, mereka selalu mengatakan jangan bawa-bawa agama. Gitu. Ini yang dihadapi tokoh-tokoh kita dulu, ya, di yang paling berat, ya. Makanya kan berdirinya Muhammadiyah 1912 itu kata Dr. Alwi Shihab dalam disertasinya merespon dua hal, terutama satu merespon kristenisasi dan dua merespon Freemason, yaitu liberalisme sekularisme ini. Jadi sekularisme ini itu paham yang membuang, ya, dimensi ilahiyah dan dimensi ukhrawiyah. Nah, hadirin sekalian, ya, orang Islam itu nggak boleh sekuler meskipun dia tinggal di negara sekuler. Dan orang Islam itu bisa sekuler meskipun sehari-hari dia tinggal di negara yang menerapkan syariat Islam. Karena sekularisme sebagai satu sistem kehidupan, ya, sistem politik, ekonomi dan sebagainya, pendidikan, gitu ya. Itu yaitu sistem yang membuang agama tadi, gitu. Tapi yang sebetulnya sangat bahaya bagi pribadi Muslim adalah sekularisme dalam dirinya, ya. Jadi orang sekuler itu orang yang melihat segala sesuatu sudah membuang dimensi ilahiyah dan ukhrawiyah. Dia melihat kekuasaan ya semata-mata dunia kekuasa saja, gitu. Dia melihat corona ini, virus ini, ya semata-mata virus saja. Ya. Nggak ada hubungan dengan Tuhan. Kan beda dengan kita. Kita memahami virus corona ini bukan hanya yang tampak, ya, tapi kita paham bahwa virus ini adalah dikirim oleh Allah. Virus itu nggak punya kehendak, ya. Virus itu nggak punya kehendak. Yang punya kehendak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus ini datang pada kita bukan kehendaknya sendiri. Makanya
COVID-19 ini gitu ya, pandemi ini, tujuan utamanya adalah supaya kita semakin dekat dengan Allah. Karena apapun musibah yang menimpa kita, ya, itu ujian dari Allah, dan tujuan yang paling penting adalah manusia itu kembali kepada fitrahnya, kembali kepada tujuan penciptaannya, dia semakin dekat dengan Tuhan. Nah, cara pandang seperti ini nggak ditemukan dalam pandangan sekularisme. Ya, orang kekuasaan ya sudah dia maknai kekuasaan itu kekuasaan dia yang mendapatkan. Kalau kita kan tidak, kita memahami kekuasaan amanah dari Allah. Kita memahami harta yang kita punya amanah dari Allah. Nah itu, jadi kita tidak berpikir secara sekuler. Ya, kita paham bahwa kekuasaan ini akan ada dampaknya di akhirat. Ya, karena visi kita orang Muslim itu adalah tujuan hidup kita ini kan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ada yang menarik ya, seorang ilmuwan Yahudi namanya Profesor Bernard Lewis. Profesor Lewis ini banyak menulis buku-buku tentang Islam. Tapi salah satu bukunya dia mengatakan begini, bahwa di dalam Islam itu tidak ada tradisi sekuler, beda dengan di Kristen. Ya, karena orang Islam itu dalam seluruh aspek kehidupannya selalu terkait dengan ketuhanan. Ya, kita ayat pertama aja turunnya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu ya. Orang banyak membaca, tapi membaca atas nama siapa? Membaca untuk apa? Ya. Nah, Islam datang bukan sekedar nyuruh orang pintar baca kan gitu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Bahkan Tuhan yang mengajar manusia dengan kolam. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kita ini orang Muslim, ya nggak bisa sekuler, makanya eksperimen sekularisme di dunia Islam itu selalu gagal. Turki kurang apanya, ya dipaksa menjadi sekuler oleh Kemal Atatürk, bahkan dengan kekerasan, ulama-ulama yang menentang dihukum. Ya. Sama kayak di Indonesia, jilbab dilarang dulu. Tapi nggak sanggup mereka. Akhirnya orang Islam, sekularisme nggak bisa diterapkan. Memang tetap ada, tapi nggak seperti yang ditujuan semula. Di Indonesia luar biasa. Di masa Orde Baru ya, pemaksaan sekularisme itu dahsyat. Sampai depolitisasi luar biasa. Ya dulu partai kan sampai nggak boleh pakai nama Islam. Gitu kan. Awalnya kan kalau kita lihat di awal Orde Baru, pemilu pertama 71, 10 partai. Ya kan, 4 partai Islam. Ya. Parmusi, kemudian PSII, kemudian Perti, dan satu lagi apa? NU, ya, partai NU. Jadi 4 partai 71. 73 kan kita disuruh fusi partai-partai itu. Nah, ketika 4 partai Islam ini disuruh gabung jadi satu, nama Islam sudah nggak ada lagi di situ. Namanya jadi Partai Persatuan Pembangunan, nggak ada nama Islam lagi. Tapi waktu tokoh-tokoh P3 masih cerdik. Simbolnya Ka'bah, kan gitu. Oke lah, nama sudah nggak Islami gitu ya, tapi simbolnya Ka'bah. Pemerintah Orde Baru nggak rela itu gambar Ka'bah itu kan. Tahun 83 dibuat undang-undang partai gitu kan, yang asas tunggal itu. Ya, bahwa semua partai harus berasas tunggal Pancasila. Asas selain Pancasila nggak boleh lagi. Asas Islam sudah nggak boleh. Mulai 83 itu. Ya. Nah, yang terjadi kemudian apa? Dampak dari undang-undang partai itu, gambar Ka'bah pun harus dibuang kan gitu. Akhirnya diganti dengan bintang. Ya, pemerintah Orde Baru all out sampai waktu itu ada program PMP, ya, pendidikan moral Pancasila kan semua tokoh kita menentang. Yang gagal undang-undang perkawinan yang sangat sekuler tahun 73 kan gagal. Ya. Jadi orang-orang yang berambisi mau mensekulerkan umat Islam di Indonesia itu gagal akhirnya. Undang-undang perkawinan sekuler gagal. Jilbab, ya, larangan jilbab dipaksakan di sekolah-sekolah akhirnya dicabut. Bahkan sekarang jilbab masuk ya ke polisi, TNI, ya. Nah, partai-partai sekuler gitu ya yang sangat sebelumnya sangat sekuler gitu ya, bahkan yang benci Islam gitu. Itu sekarang nggak bisa
Kan kalau kita perhatikan Pak Jokowi itu naik, ya naik kemarin itu, dia wakilnya harus menggandeng tokoh Islam, ya harus menggandeng tokoh Islam. Gubernur Jawa Tengah itu Pak Ganjar itu, wakilnya harus kiai, gitu. Karena bagaimanapun ya di masyarakat kita terjadi penguatan secara kultural ya terjadi dan itu diakui di lembaga survei yang terakhir tahun 2020 dari Pew Research Center. Masyarakat Indonesia yang mengatakan agama sangat penting itu jumlahnya 96%. Jauh melampaui Jepang. Jepang tinggal 10%. Australia 18%. Israel, negara Yahudi ini, itu hanya 36% masyarakatnya yang mengatakan agama itu penting. Amerika itu sekitar 53%. Rata-rata negara Eropa, ya, itu rata-ratanya 22%. Dan Indonesia yang mengatakan agama masih penting, itu 96%. Maksudnya gimana? Siapapun yang mau bermain politik di Indonesia, mau dia partai sekuler, mau enggak, tetap nggak bisa meninggalkan isu agama. Gitu. Jadi makanya lihat aja kemarin kan, begitu frase agama itu hilang dari roadmap atau peta jalan pendidikan, heboh. Ya. Nadiem sendiri kita tahu kan, istrinya bukan Muslim, ya, dan kita tahu. Saya pernah diundang oleh bapaknya Nadiem itu Pak Nono Anwar Makarim di rumahnya. Seminar tahun 2002 nggak salah. Tentang Islam dan Barat waktu itu. Jadi orang tahu bagaimana background-nya. Tapi sekarang ini masalah agama itu sensitif di negara kita. Ya. Dan apa ya? Ingat ya di pasal 31 ayat 3. Ini hasil amandemen ya. Pasal 31 ayat 3. Jadi Undang-Undang Dasar 45 yang amandemen ini pada pasal-pasal tertentu itu sangat liberal, terutama HAM. Ya. Tapi pada pasal pendidikan, pasal 31, itu luar biasa. Justru menguatkan keagamaan. Ya. Dan dari sekalian, kita belum pernah mengalami ya, zaman seperti sekarang ini. Kemajuan lembaga pendidikan Islam. Jadi bangkitnya kelas menengah Muslim yang merindukan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ini luar biasa. Itu diperjuangkan dari awal tahun 90 ya, sampai sekarang ini. Saya bahkan menyebut sekarang kita masuk gelombang kebangkitan kedua pendidikan Islam. Ya. Jadi pada tahun 90 awal, ya, tahun 80-an dulu, itu sampai Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia BKSPPI mengeluarkan fatwa haram menyekolahkan anak Muslim ke sekolah-sekolah Kristen. Waktu itu orang kalau menganggap sekolah Kristen itu bagus kan gitu. Sekolah Islam nggak muncul. Sekarang enggak. Sekarang ini luar biasa kepercayaan umat Islam. Ya kita lihat booming lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya, lembaga pendidikan itu booming. Di kampung-kampung itu namanya TK Islam. Itu udah menggusur TK-TK umum. Ya. Jadi bahkan di daerah saya di Cibubur Cijantung itu anak-anak perwira TNI, Polri, itu sekolahnya banyak ke sekolah-sekolah Islam. Ya, jadi kalau kita kemana saja, gitu, ketemu kita sekolah-sekolah Islam yang bahkan luar biasa ya. Saya udah keliling ke ratusan sekolah Islam. Yang saya tahu yang paling mahal itu ada di Serpong. SMP itu masuknya 150 juta SMP Islam. Ya. Pemiliknya juga temannya Ustadz Zulfi juga, milik sekolah itu. Ya. Saya tanya ke beliau kan, itu betul uang masuknya 135 juta karena saya pernah diminta beliau ngisi di sekolahnya. Dia bilang gini, enggak Ustadz sudah naik sekarang, naik 150 juta gitu. SMP uang masuknya 150 juta. Gitu. Apa kok naik gitu? Karena ada wali murid yang nganggap 135 juta terlalu murah. Nah, gitu. Uang masuk ya, dan uang bulanannya nggak main-main, Pak. 8 juta rupiah. Uang bulanan. Memang ini boarding. Ya. Kalau yang 5 jutaan saya ketemu banyak sekali di Bandung, di Malang, ya. Bahkan ada satu sekolah di Malang, sekolah Islam baru berdiri. Itu sudah inden SMP-nya itu.
Jadi ada orang yang orang tuanya itu ya masih SD kelas 4 SD gitu ya, itu sudah didaftarkan untuk SMP 2 tahun yang akan datang. Nah, saya udah kunjungi sekolah ini. Sekolah ini baru berdiri, ya baru berdiri. Memang konsultannya seorang profesor pendidikan, saya kenal baik. Nah, artinya apa hadirin sekalian? Orang Islam ini haus Pak sebetulnya. Ya. Dan dalam survei-survei ya nasional ya, itu banyak orang Islam yang mau menegakkan syariat Islam itu minimal ada 10%. Minimal ada 10%. Jadi sebenarnya kalau ada partai di Indonesia ini yang tegas Islamnya gitu ya, itu kalau prediksi saya gitu ya, itu bisa dapat minimal tuh 5%. Karena dari sebuah survei yang mau agama itu tinggi loh. Ya, itu 95%. 96%. Yang mau syariat tegak di Indonesia itu banyak anak-anak muda sekarang. Dan itu sekarang kebangkitan gelombang kebangkitan Islam ini, Pak. Itu kan kita bisa lihat waktu 212 fenomenanya. Ya. Jadi di situ kita melihat ada profesor, ada dokter yang booking hotel habis-habisan, ada yang charter pesawat, semangat, gairah itu sebenarnya. Ya. Nah inilah yang apa namanya, sampai saya bilang sekarang Pak Zulfi itu sudah ke pesantren saya. Di pesantren saya malah yang non formal saja, ya orang mau datang. Ya. Kenapa? Karena mereka sekarang ini banyak ingin, Pak, ingin hidup secara Islami, rindu gitu ya, ingin memiliki anak yang jadi pejuang. Jadi sekarang ini seperti itu kondisinya. Nah, saya menangkap sebetulnya secara politik ini peluang sebenarnya. Sekularisme itu gagal. Gitu. Meskipun gitu ya, kita juga akui dakwah kita pun mengalami banyak tantangan. Itu wajar lah di kapan saja. Ya, jadi sekarang ini kalau menurut saya sebenarnya orang sekuler itu panik. SKB 3 Menteri itu menunjukkan panik. Ya, dulu jilbab itu dilarang sama sekali. Sekarang pemerintah buat keputusan tidak boleh mengimbau berjilbab. Kan gitu. Tapi dibebaskan. SKB ini untuk daerah minoritas muslim itu sudah cukup melegakan. Karena tidak boleh dilarang orang berpakaian sesuai dengan agamanya. Itu nggak boleh dilarang. SKB itu begitu. Cuma yang kebablasan SKB ini mengimbau pun nggak boleh gitu. Nah itu yang bagi Sumatera Barat keberatan. Bagi guru agama itu keberatan. Loh, masa guru agama nggak boleh mengimbau muridnya berpakaian secara Islam? Nah itu yang kita protes. Jadi kan lahannya sudah kalau dulu jilbab dilarang sama sekali kan gitu. Sekarang ini pemerintah mau apa namanya membebaskan tapi nggak boleh mengimbau kan gitu. Apalagi memaksa, mengimbau aja nggak boleh. Ya. Wah itu liberal banget. Dan diprotes, MUI protes, ya. Kita Dewan Dakwah sudah kirim surat protes ke 3 menteri. Ya. Jadi artinya apa di sini? Ada penguatan semangat keagamaan di apa namanya di kalangan kita ini, masyarakat kita ini. Orang bagaimanapun juga sekarang ini di mana-mana. Ya. Kita bicara syariah aja ya. Sekarang udah ada Dewan Syariah Nasional ya di Indonesia ini. Nah, jadi tantangan yang diingatkan Pak Nasir sekularisme itu, saya melihat justru sekarang ini tantangannya ada pada diri umat Islam sendiri. Karena institusi-institusi perjuangan Islam, baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik, gitu ya, itu kita ternyata sekarang problemnya itu pada SDM. Ya, kita ini boleh loh bikin TV Islam boleh, bikin koran Islam boleh, bikin kampus Islam boleh, bikin ini boleh. Gitu ya. Problemnya sekarang ini umat Islam sendiri nggak percaya dengan lembaganya itu, kan gitu jadi problem. Nah itu sekarang kita evaluasi mengapa umat Islam dalam lembaga ekonomi misalnya kepercayaan kepada sekolah Islam tadi, ya itu jauh lebih tinggi daripada kepercayaan kepada lembaga ekonomi Islam. Contoh gini Pak, ketika orang Islam ya kan bikin minimarket nih kan gitu, minimarketnya 212 atau sodako atau apa, orang Islam nggak sefanatik sekolah. Kalau sekolah sekarang sudah fanatik. Ya, orang tua sekarang tuh banyak yang kalangan menengah ke atas berani anaknya ditaruh di sekolah Islam dan bayar mahal.
Kan gitu. Tapi kenapa ketika masuk ke toko, tokonya orang Islam, jelas-jelas gini, orang Islam nggak mau. Dia lebih memilih minimarket yang lain meskipun yang punya bukan orang Muslim. Nah ini kalau saya melihat kenapa begitu, nah ini perlu dievaluasi. Termasuk soal partai. Ya, soal partai ini belum menikmati apa ya kepercayaan seperti ya yang dinikmati oleh lembaga pendidikan tadi. Nah, jadi pertama gini ya, perlawanan terhadap sekularisme di Indonesia, alhamdulillah. Kalau menurut saya, sekarang justru pada fase kepanikan orang sekuler. Nah, orang panik itu biasanya kalah akan buat kebijakan-kebijakan yang tidak rasional. Itu biasa itu. Kan sekarang yang menakutkan apa sih? Di sekolah-sekolah negeri itu, Pak. Banyak sekali anak SMA itu berjilbab. Iya kan? Bukan hanya itu, guru-gurunya sekarang itu banyak berjilbab. Jadi itu yang akhirnya mereka nggak bisa lagi ya melarangin, jangankan melarang, mengimbau supaya nggak ini aja diprotes. Ya. Itu satu sisi ya sekularisme itu. Jadi yang berikutnya sekarang secara internasional sekularisme itu memang sudah gagal, liberalisme itu gagal. Peradaban Barat yang memimpin dunia sudah ratusan tahun ini, itu sudah nggak ada lagi solusi bagi umat manusia. Nggak ada lagi. Jadi sekarang lihat aja kasus Rohingya, ya, kasus krisis ekonomi, krisis lingkungan di dunia, ya, kasus Palestina, nggak bisa. Jadi sekarang bangsa Barat ini sudah nggak punya solusi kan gitu. Dan disampaikan oleh banyak, ya, seperti misalnya Paul Kennedy, ya, nulis buku yang terkenal The Rise and Fall of Great Civilization. Itu sudah menyebut peradaban Barat itu sudah decline, sudah menurun sekarang. Ya, apalagi kalau sekarang perhatian kalau yang suka nonton bola ya. Ya, saya kalau biasanya saya nonton apa ya Liverpool, ya lihat aja Manchester United. Terus kemarin saya lihat lagi sampai ke Porto, ya. Yang saya kaget itu Fulham. Saya jarang nonton Liga Inggris semua, tapi pernah sekali saya lihat Fulham waktu lawan Liverpool itu ya. Itu hampir semua pemainnya itu kulit hitam. Bangsa Eropa ini sekarang kebingungan karena jumlah yang lahir orang kulit putih itu lebih sedikit daripada yang mati gitu. Kan sekarang penduduk mereka makin menurun jumlahnya. Jerman, Italia itu sudah minus, termasuk Jepang. Jepang sudah minus. Gitu. Makanya mereka buat insentif sebesar-besarnya yang mau hamil. Perempuan yang mau hamil itu dikasih tunjangan. Di Jerman itu teman saya kuliah, ya, enak banget dia bilang, istrinya hamil itu sudah dapat tunjangan. Padahal dia mahasiswa. Ya, mahasiswa asing di Jerman. Jadi setiap orang yang ada di Jerman hamil dapat tunjangan pemerintah. Ya, melahirkan dapat tunjangan lagi. Mengasuh anak ada tunjangannya lagi. Nah itu Ustaz Zulfi kalau mau ke Jerman aja. Itu di sana Mbak Zulfi sudah tinggal zikir di masjid sudah. Ya, itu sudah tinggal pilih perempuan Jerman. Apa namanya? Sudah dibiayai oleh negara. Tapi perempuan Jerman nggak mau beranak. Ada seorang kardinal di Jerman sampai mengimbau, tolonglah perempuan Jerman balik ke rumah. Beranaklah katanya. Mereka nggak mau. Gitu. Ya, saya udah nulis buku catatan perjalanan di Inggris tuh 20 hari saya di Inggris memberikan ceramah di beberapa tempat tuh. Saya tulis satu catatan. Nah, salah satu yang saya soroti adalah masalah krisis ya gereja-gereja di sana. Rata-rata di Eropa itu, Pak, orang Kristen yang pergi ke gereja itu sekarang rata-rata 2-3% seminggu, seminggu sekali. Sampai seorang pendeta di Indonesia namanya Pendeta Herlianto nulis buku. Dia riset ke Eropa, ya tahun 95 terbit bukunya judulnya Gereja Modern Mau Kemana. Insinyur Herlianto ini pendeta, pinter dia banyak nulis buku. Ya, nah buku Gereja Modern Mau Kemana itu menyebutkan orang Eropa itu, ya sudah gerejanya kosong, mereka sekarang ini percaya pada klinik. Ya, dia bilang orang Perancis itu yang dukun di sana, fortune teller, witchcraft, itu lebih banyak jumlahnya daripada pendeta, jumlah pastor atau pendeta di Eropa. Jadi
memang rasional mereka ini, tapi kliniknya juga tinggi. Ya, kalau Indonesia nggak usah ditanya, ya kan? Kita kliniknya luar biasa di sini. Ya. Nah, tapi ini contohnya. Jadi globalnya. Sekarang komunisme nggak punya tawaran. Cina itu ekonominya kuat, ekonominya membesar. Bahkan diramalkan 2050 kan Cina nomor 1 nanti. Disusul Amerika, India, keempat baru Indonesia. Ya. Tapi yang menarik dari Cina apa? Cina itu nggak punya solusi untuk manusia. Gitu kan. Jadi kalau Cina mau memimpin dunia, nggak bisa. Bangsa Cina itu rasis. Ya, sama kayak Yahudi. Yahudi lebih kuat lagi rasis. Ya, mereka kelompoknya apa? Kebangsaan sangat tinggi. Kan orang Cina itu agama Konghucu hanya untuk agama Cina. Itu namanya henoteisme. Agama Yudaisme itu hanya untuk orang Yahudi gitu. Itu agama untuk bangsanya saja. Ya. Nah, sekarang satu-satunya peradaban di dunia ini ya yang yang berpeluang menurut saya satu-satunya muncul tinggal Islam. Sampai Huntington dalam buku The Clash of Civilization yang terbit tahun 96. Huntington nulis begini dalam bukunya itu. Islam is the only civilization which has put the survival of the West in doubt. Islam itu satu-satunya peradaban yang pernah hampir memusnahkan eksistensi Barat. Jadi gini, hanya Islamlah peradaban yang pernah mengalahkan Barat. Ya, yang lain nggak. Jadi 8 peradaban besar selain Barat peradaban Cina, Jepang, India, Latin Amerika, Ortodoks, Afrika, dan Islam. Hanya Islam yang pernah mengalahkan Barat. Dan yang Huntington khawatirkan apa kan? Huntington khawatirkan itu Islam itu pertumbuhan penduduknya sangat cepat. 2025 ini diperkirakan 1/4 penduduk bumi Muslim. Jumlah kita sekarang sudah lebih dari 1,7 miliar. Ya, nah itu contoh ya. Jadi ini sekalian ya, ini karena tantangan terbesar yang kita hadapi di Indonesia sekarang dalam bidang kehidupan ya, politik, ekonomi, sosial, budaya itu masih sekularisme. Karena ini peradaban yang masih mimpin, gitu. Mimpin dunia. Ya makanya kan pendidikan kita gitu ya, masih tetap ya luar biasa tantangannya. Jadi misalnya sekarang begini kan, di Dewan Dakwah saja, gitu. Dewan Dakwah itu misalnya punya kampus STID Muhammad Nasir. Yang saya tanya sekarang adalah ke teman-teman di Dewan Dakwah itu, siapa yang anaknya pinter kuliah di STID Muhammad Nasir? Ya. Dan itu bukan hanya dialami oleh Dewan Dakwah. Hidayatullah punya kampus, Persis punya kampus, ya. Tapi anak-anak pinter dari Persis, dari SMA semua, apakah mereka milih ke kampus Islam? Atau mereka lebih percaya pada kampus sekuler? Ya, ini di bidang pendidikan ini paling berat. Nah itu yang sekarang ini saya ingin mengubah, bukan hanya dalam soal partai, pilihan kampusnya itulah. Anak-anak itu sekarang percaya nggak dengan kampus Islam? Ya. Jadi sama kan, kita sekarang punya partai Islam, kita punya toko Islam, ya, kita punya kampus Islam. Masalahnya orang Islam sendiri mau percaya apa enggak? Ya supaya kita dipercaya kan berarti kualitas kita harus bagus sebenarnya. Nah saya karena sekarang saya di Dewan Dakwah ya, saya bilang tadi saya terlambat tadi baru selesai rapat sampai 5:30 di Keramat tadi. Maraton 3 hari rapat tentang kampus STID Muhammad Nasir. Yang saya minta adalah kampus STID Muhammad Nasir harus jadi kampus terbaik. Dan faktanya sekarang kampus kita lebih bagus dari UI. Karena 100% lulusan kita jadi dai. Gitu loh. Jadi kita ini kan udah hafal semua orang Dewan Dakwah itu ngomongnya. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi dai itu mulia. Ya, yang jadi masalah kan kita bapaknya dai. Tapi ketika anak kita mau milih kampus, kita suruh milih kampus dakwah, anaknya nggak mau. Dia lebih milih peternakan, dia lebih milih komputer. Dan itu saya keliling ke daerah-daerah ya sama kondisinya. Kenapa begitu? Gitu. Kita punya kampus
Pak Nasir itu orang pertama menulis pertama dan yang menjadi sekretaris panitia pendirian Universitas Islam pertama, yaitu UI Jogja itu Pak Nasir, ketuanya Bung Hatta. Kampus Islam itu berdiri 40 hari sebelum kemerdekaan. Ya. Dan nanti Pak Nasir mendirikan banyak kampus-kampus Islam. Nah, sekarang saya berpikir praktis saja. Kalau orang anak-anak kita nggak percaya dengan tokoh Islam, nggak percaya dengan kampus Islam, gimana mereka mau percaya dengan partai Islam? Berat, gitu kan? Akhirnya banyak orang berpikir kan praktis gitu. Oh, buktinya itu bagus kok, gitu lah. Loh, kita ini Islam nggak dipercaya oleh anak-anak kita sendiri kan. Itu yang jadi problem, ya, tantangan ini. Ya. Padahal sekarang sekularisme semakin menurun, sudah gagal gitu loh. Ya, tapi masih tetap menarik kan gitu. Ya, jadi tetap aja sudah keseok-seok, sudah nggak memberikan solusi, tetap masih digandrungi banyak orang. Ini tantangan kita, ya. Nah, terutama inilah yang saya ingin ya, berbagi tentang tantangan sekularisme. Kalau kristenisasi jelas terus, ya. Kemudian juga nativisasi yang disampaikan Pak Nasir, ya, ingin mengembalikan Indonesia ke zaman pra-Islam. Sekarang luar biasa usaha ini di daerah-daerah, ya, kadang-kadang jargonnya local wisdom dan lain-lain, ya. Tradisi kuno zaman kemusyrikan dulu sebelum Islam datang sekarang banyak dihidupkan lagi, ya, dan dianggap itu Indonesia. Kita kan dari sekalian ya, kalau kita ke Bandara Soekarno Hatta saja, lagi dulu yang Bandara 12 ya, Terminal 12 itu kan hampir kita nggak jumpai sama sekali simbol Indonesia itu mayoritas Muslim, tapi kita kemana-mana ketemu patung. Saya masuk kedutaan kita di Inggris, ya, yang ada patung ini, patung itu, patung. Sampai dubes Inggris waktu saya ke sana itu, bapaknya itu tokoh Dewan Dakwah. Saya tanya pada Pak Dubes, kok nggak ada ya gambar pesantren di kedutaan kita? Ya, gambar masjid nggak ada gitu. Kenapa kalau orang Barat mengenal Indonesia, mesti yang dipamerkan Borobudur, Prambanan, patung ini, patung itu. Kan kita mayoritas Muslim. Ternyata hal begitu saya nggak jumpai di Inggris saja, di kedutaan kita di Timur Tengah, di Qatar, di Australia, itu juga kita jumpai. Ya, jadi Islam itu, ya, ini yang diteorikan oleh penjajah dulu senuk goro-goronya, bahwa Islam itu datang tidak meresap ke dalam budaya bangsa Indonesia. Kata para orientalis Belanda, Islam itu memang berhasil mengubah agama penduduk menjadi mayoritas Muslim. Tapi kata mereka, Islam tidak merasuk jati diri bangsa Indonesia ini kan tetap Hindu, Buddha, animis. Ya, jadi posisinya begitu. Jadi posisi apalagi pelajaran sejarah kita masih begitu. Di buku pelajaran sejarah SMA kita sekarang itu masih diajarkan bahwa yang menghancurkan kerajaan Majapahit adalah kerajaan Demak. Kemudian kalau kita bicara siapa tokoh persatuan Indonesia yang menyatukan Nusantara, anak-anak semua dari zaman saya sampai sekarang masih tetap sama. Ya, jawabnya Gajah Mada. Padahal Nusantara ini disatukan dengan Islam. Ya, disatukan dengan bahasa Melayu, bahasa yang dirancang oleh para ulama kita. Tapi itu nggak masuk dalam buku pelajaran. Yang buku pelajaran yang masuk adalah bahwa yang menyatukan Nusantara ini adalah Gajah Mada. Jadi seolah-olah kedatangan Islam itu dianggap menghancurkan persatuan Nusantara. Jadi kan Nusantara dulu bersatu di bawah Majapahit gitu loh. Tokohnya Gajah Mada, datang Islam melalui Raden Patah. Buya Hamka udah ngeritik ini di tafsir Al-Azhar. Ya, tahun 62, Buya Hamka sudah nulis masalah ini. Di tafsir Al-Azhar Buya nulis gini, bangsa kita dididik lebih mencintai Gajah Mada daripada Raden Patah. Ya ini sekarang kan siapa yang nulis sejarah? Ya siapa yang dominan? Yang dominan bukan hanya politik. Siapa yang dominan dalam bidang ilmu sejarah kan gitu. Kalau para profesor, ya dokter-dokter ilmu sejarah dikuasai orang sekuler, ya akhirnya yang masuk ya di kurikulum ya sesuai dengan pandangan yang sekuler, yang ingin mengecilkan Islam. Nah, di sini tantangan kita. Jadi menurut saya sekarang ini kita saatnya umat Islam itu melakukan introspeksi internal.
Ya. Jadi di mana kelemahan kita teliti satu persatu di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, ya di bidang sosial, budaya, termasuk di bidang politik, ya, supaya kita bisa merencanakan ke depan, insya Allah. Nah, hadirin sekalian, saya kira itu dulu ya apa yang saya sampaikan. Nanti kalau perlu kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih Ustadz Adian atas pencerahannya berbagi tentang masalah-masalah sekuler, masalah-masalah Ghazwul Fikri, dan masalah-masalah yang krusial sekarang ini menjadi tantangan dakwah kita yang semakin luar biasa ya kita menghadapinya. Tadi di samping kabar gembira yang beliau sampaikan bahwa kita punya potensi umat Islam ini, punya kekuatan. Dalam banyak hal kita semua sudah ketika masalah-masalah yang krusial yang menyangkut masalah agama yang sensitif kita bersatu. Seperti PA 212 tentang masalah Ahok, kita punya kekuatan, punya potensi. Tapi kenapa yang mengolah, yang menjadi common setting negeri ini justru orang-orang yang sekuler, yang punya kekuasaan, dan kita hanya sebagai penontonnya. Jadi ini masalah kita. Maka dalam catatan sejarah kita yang menjadi perdebatan sejak Syekh Muhammad Abduh di kala itu ya, dengan Syekh Mersyidida, ini jadi perdebatan dengan seorang filosof Perancis, di mazza ta'akhir muslimuna wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu mundur dibandingkan dengan negara-negara barat? Di Indonesia memang kita punya potensi untuk itu. Tapi kita paham bahwa di negeri-negeri di dunia Islam yang lain, betapa banyak negara-negara yang pada waktu itu menjadi negara yang luar biasa, Irak, Suriah, ya sangat banyak peradaban Islam yang sekarang hancur, punah. Ini tugas kita sangat luar biasa besar. Jadi memang dakwah kita tidak boleh berhenti untuk menyampaikan, untuk berbicara masalah keumatan dan negara Islam, negeri Islam, dunia Islam. Jadi silakan saudara-saudara untuk bertanya gimana celahnya dakwah kita seperti apa? Karena kita kan ini calon dai ini, calon mubaligh ini untuk bicara masalah Islam, masalah bangunan Islam, dan paling tidak kita bisa berbuat untuk kepentingan dakwah di negeri kita yang kita cintai ini. Ternyata ancaman-ancaman seperti komunis maupun juga sekuler mereka sudah lemah. Tinggal kita seperti apa? Kalau begitu kita harus berbuat sesuatu yang signifikan untuk negeri ini, baik di bidang politik, ekonomi, dan termasuk kebersamaan kita. Saya kira silakan para peserta pelatihan untuk menanyakan langsung kepada Ustadz Adian. Silakan. Siapa dulu? Kan saya sudah merangsang. Silakan mau bertanya. Sudah. Dari mana teman-teman ini sebanyak 23 partisipan kita ya. Nah, mungkin dari teman adik-adik kita daerah, saudara-saudara di sana, di mana? Boleh saya bertanya, Ustaz? Nah, dari mana nih? Silakan langsung. Nama saya Nasir Ma'ruf dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya, silakan. Sukabumi ya. Iya. Silakan. Saya sangat menarik apa yang disampaikan oleh pembicara tadi, dan memang pada dasarnya bahwa di mana umat Islam hari ini di Indonesia ini mungkin secara kultural itu berkembang gitu kan, tapi tadi secara politik, sosial dan budaya ini masih lemah, dan memang hari ini apa yang tadi disampaikan bahwa termasuk di mana nilai-nilai pendidikan bahkan hari ini sedang ramai diperbincangkan terkait dengan perasa agama itu dihilangkan, sehingga seolah-olah memang dirasakan di bawah itu sangat besar sekulerisme itu. Nah, sementara tadi Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa memang sekulerisme di Indonesia ini sudah melemah, tapi mungkin ya, kalau menurut saya bahwa hari ini mereka masih duduk di kekuasaan, sehingga mereka
seolah besar itu seperti itu. Nah, di mana hari ini pemahaman masyarakat secara umum di Indonesia ini terkait dengan tadi esensi Islam itu sendiri masih lemah. Nah, bagaimana solusinya seperti itu ya? Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Langsung Ustadz Adian. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, kita ini kalau dari segi ajaran kita yakin bahwa ajaran Islam ini unggul. Dan keunikan Islam lagi itu, Islam ini satu-satunya agama yang punya contoh yang lengkap, punya model. Orang lain itu nggak punya model ideal itu nggak ada. Jadi kalau misalnya kita mau membangun manusia yang ideal, kita tuh punya modelnya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Itu model manusia terbaik. Rasulullah itu, ya, akhlaknya terbaik, fisiknya terbaik. Satu-satunya manusia di dunia yang namanya disebut 24 jam, itu hanya Nabi kita Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang seluruh ucapan dan tindakannya dicontoh, itu cuma Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi ajaran Islam itu abadi, nggak bisa diubah. Itu unik. Orang nggak bisa ngubah sholatnya orang Islam, nggak bisa. Sampai kiamat dimanapun masjid masuk, ya begitu sholatnya sama dengan kita. Ya. Ini unik. Ya. Yang berikutnya, Islam itu punya model. Model itu abadi, yaitu model, tadi saya bilang ya, secara pribadi ada, model secara keluarga ada, bahkan model masyarakat ideal. Yang disebut Rasulullah khairun nas qarni, sebaik-baik masyarakat itu zamanku. Ya. Madinah itu adalah model negara terbaik. Nah, inilah yang di dalam kurikulum kita nggak diajarkan pada anak-anak muslim sendiri. Coba aja ajaran sampai sekarang anak saya tanya, negara maju mana? Semua jawabnya negara maju itu Amerika, Cina, karena sudah dicekoki materialisme dari kecil anak-anak. Bahwa yang namanya maju itu duitnya banyak. Di kurikulum kita, Pak, namanya kemajuan itu adalah pendapatan income per kapitanya dihitung. Makanya supaya pendapatannya tinggi, jumlah penduduknya kurangi. Kan gitu aja teorinya. Ya. Nah, inilah yang di buku saya terbaru yang Dewan Dakwah itu saya kritik. Konsep kemajuan kita salah. Nah, sekarang maksud saya begini, kalau orang Islam sendiri nggak ada gambaran, dia mau kemana? Orang Barat nggak punya model. Kalau ditanya model negara ideal di Barat yang mana? Nggak punya mereka model. Karena model mereka selalu berkembang. Kita punya model abadi, namanya Madinah. Madinah itu negara yang masyarakatnya gotong royong sangat tinggi. Budaya literasinya sangat tinggi. Anti minuman keras. Ketaatan hukum luar biasa di Madinah itu. Itu model negara ideal. Ya, pemberantasan korupsinya dahsyat. Ya, ketertiban administrasi. Negara Madinah itu negara pertama di dunia yang punya konstitusi tertulis. Nah, ini maksud saya. Jadi kalau sekarang kita mulai dari mana? Pertama, umat Islam ini harus memahami dulu konsepnya. Dan dari keyakinan memahami tentang Islam, ya, akhirnya muncul yang namanya confidence, izzah. Ya, syarat generasi yang menang itu dalam Al-Maidah 54 adalah punya sikap a'izzatin 'alal kafirin. Dia punya sikap izzah terhadap orang-orang kafir. Dia tidak mau menghinakan dirinya pada orang kafir. Makanya Rasulullah SAW itu membangun satu generasi yang kekuatannya 10 kali lipatnya orang Romawi. Jadi kalau kita sekarang mulai dari mana? Kebangkitan suatu umat selalu dimulai dari lahirnya satu generasi baru. Jadi kalau kita canangkan nih sekarang, kami buat rencana Dewan Dakwah sekarang itu adalah mewujudkan Indonesia adil makmur 2045. Kita punya waktu 24 tahun sekarang. Itu pas satu generasi. Nah, sekarang ini harus disiapkan. Sekarang ini ya, dari yang generasi kira-kira usia 15 tahun.
harus dibuat kurikulumnya. Tetapi untuk jangka pendek ini, ya kita harus juga melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Misalnya kita mencegah jangan sampai Indonesia ini pecah. Karena kalau Indonesia ini pecah sampai perang saudara, itu ada yang bilang ke saya ya, orang senior lah, itu sampai mengatakan bisa lebih dahsyat dari Suriah. Ya. Jadi jangan dianggap kita ini meskipun mayoritas itu kuat. Lihat ya kasus Papua, ya kasus Tolikara, umat Islam lagi Idul Fitri diserang. Ambon dulu kayak apa? Medan, ya Sumatera Utara. Dan ini nggak bisa kita anggap remeh. Ya, kalau mayoritas Muslim, ya, tapi terpecah belah dan lemah, ya itu berat tantangannya. Makanya kalau mengikuti apa ya konsepnya Rasulullah SAW itu mudah. Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'min dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Jadi jangan sampai gitu ya, generasi berikutnya ini makin lemah. Nah itu kaderisasi. Kaderisasi harus disiapkan betul supaya generasi ke depan lebih bagus daripada yang sekarang. Nah itu. Kita sekarang problemnya tadi itu di pendidikan. Ya. Saya berapa kali menyaksikan sendiri ya, berkeliling ke berbagai daerah. Itu misalnya ya, kalau subuh saja, jarang anak-anak muda itu sholat subuh di masjid. Ya, di berbagai masjid yang saya kunjungi, sampai Kalimantan Tengah, di mana. Padahal itu ada kompleks pendidikan Islam. Saya tanya, kok bisa kita anak itu kita didik bertahun, berpuluh tahun, ya akhirnya ke masjid aja nggak mau. Nah ini problem kita. Jadi bagaimana cara tadi membangkitkan itu dalam jangka panjang atau sekitar satu generasi yang harus kita lakukan menyiapkan generasi baru. Nah, itulah saya tulis dalam buku saya Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang. Modelnya sudah ada, contohnya sudah ada. Itu model melahirkan generasi sahabat, generasi Salahuddin, generasi Muhammad Al-Fatih. Di kita melahirkan generasi 45. Kemarin ada seminar tentang pemikiran Pak Nasir dan Hamka. Ya, buku yang saya tulis itu di Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya berikan contoh. Pak Nasir itu lulusan SMA saja. Ya, Pak Nasir itu lulusan SMA. Tapi mengapa Pak Nasir itu ilmunya, ya, analisisnya lebih tinggi daripada banyak doktor dan profesor? Dia, Pak Nasir itu tidak kuliah di perguruan tinggi, tapi menjalani pendidikan tinggi yang benar sesuai dengan konsep Islam. Ya. Buya Hamka itu nggak punya sekolah formal, ya, tapi ilmunya diakui oleh dunia. Gitu. Dulu sama tokoh-tokoh kita dulu, Sultan Syahrir, ya, Sujatmoko, ya, Haji Agus Salim itu lulusan SMA semua itu. Nah, kita punya contoh, maksud saya itu, punya contoh tokoh-tokoh kita yang menjalani proses pendidikan, ya, tidak harus formal, tapi ilmunya tinggi, ruh jihadnya tinggi, semangat juangnya tinggi. Ini tantangan kita. Ini yang paling, kalau ini nggak bisa kita rumuskan, nggak bisa kita laksanakan, ya sudah, berarti nunggu kehancuran, gitu kan? Karena kita nggak bisa melahirkan generasi baru lagi, ya, generasi yang gemilang tadi. Persis kriterianya dalam Al-Maidah 54 itu. Ya, yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Itu ciri generasi unggul. Nah, sekarang ini ya sekalian yang bisa kita lakukan di era sekarang adalah pertama kita menyiapkan generasi tadi, yang kedua kita mencegah agar ya tidak terjadi kemudorotan yang besar terhadap negeri kita ini. Makanya kalau ya ada saudara-saudara kita yang pengen apa ya, saya nggak cuma pengen Indonesia ini hancur. Pak Nasir nggak begitu dulu. Pak Nasir itu dizolimi pemerintah Orde Baru. Tapi Pak Nasir membantu pemerintah Orde Baru untuk mengucurkan bantuan dari Jepang. Itu hebatnya Pak Nasir itu, seorang negarawan. Dia
melihat, iya itu urusan saya pribadi, tapi rakyat Indonesia ini harus dibantu. Gitu. Jadi Pak Nasir itu berpikir ini, jangan karena benci sama pemerintah, kemudian mau menghancurkan rakyat. Nggak begitu cara berpikir. Itu negarawan betul. Ya, beliau ini. Tadi ya Ustaz Nasir ya, jadi Mas Nasir itu kita harus kita atur jangka pendek, ya, jangka menengah, jangka panjang. Sebetulnya jangka 25 tahun itu jangka menengah sebetulnya. Ya, kita harus punya planning. 5 tahun ini apa gitu ya, 10 tahun ini apa. Ya, misalnya sekarang dalam bidang politik bagaimana, dalam bidang ekonomi seperti apa. Jadi kan kita kenapa sih sekarang kelompok minoritas ya di Indonesia bahkan itu mereka jumlahnya kecil tapi kok kuat, kok bisa berpengaruh gitu kan, ditakuti ya karena mereka kerja keras. Itu saya ingat itu ya di catatannya Pak Prawoto Mangkusasmito, Ketua Masyumi terakhir kan pesannya pada umat Islam begitu. Kata Pak Prawoto, tudinglah diri sendiri. Ya, Pak Prawoto bilang ini, jangan nuding-nuding PKI, kenapa mereka suaranya besar. PKI dapat suara besar karena mereka kerja keras. Mereka turun ke petani-petani. Ya, mereka betul-betul membantu masyarakat dan memainkan isu-isu yang akhirnya mendapat simpati. Nah, kata Pak Prawoto, nah kalau kita sekarang kalah, ya jangan nuding mereka, tudinglah diri kita sendiri. Sampai saya tulis judul artikel saya tentang Pak Prawoto itu pesannya begitu. Tudinglah diri sendiri, jangan kita nuding keluar terus, ya, tapi lupa bahwa kelemahan ada dalam diri kita. Nah, itu. Rasulullah itu membangun dari dalam. Ya, beliau hijrah ke Madinah itu membawa satu generasi terbaik. Orang-orang yang sampai Madinah itu kan generasi pilihan betul. Sudah lulus ujian iman yang sangat berat. Ya, sampai ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi, Ustaz Zulfi? Kalau nggak ada jangan dipaksa. biar apa? Selesai nggak apa-apa. Belum bunyi suaranya. Afwan masih di mute, Ustadz. Ya, udah. Baik, tadi ada Pak Suryansah mau tanya, silakan Pak Suryansah. Dari mana? Langsung. Ya, Pak Suryansah masih ada? Ada, silakan. Masih. Pak Suryansah, silakan. Terima kasih Ya. Pak Dr. Adian. Terima kasih, saya mau tanya ini tentang perkembangan ini ya, dakwah. Kami itu lihat peta dakwah sekarang ini, kita kalau sudah keras ya, nanti dikiranya sebagai ini ya, orang-orang yang anti Islam, anti dakwah yang kuat, dibilang orang itu teroris, radikal segala macam. Jadi kelihatan para sahabat kita, dai-dai kita ini sekarang lebih santai, lebih tenang, lebih tidak banyak berulah ya, istilahnya dakwah dengan pelan-pelan kelihatannya sekarang ini, tidak berani keras di media segala macam. Nah ini dampaknya apalagi dalam pandemi semacam ini, pembelajaran di rumah, tidak ada pendidikan lagi seperti halnya seperti bertemu di kelas segala macam. Ini agak jauh dari harapan kita sebagai pendidik itu ya, sebagai dai. Kalau tadi Ustadz bilang bahwasanya banyak yang tidak sholat subuh, benar ini. Jadi kalau kita di sekolah biasanya kita sering menanyakan apakah kamu sholat subuh berjamaah atau segala macam. Nah sekarang ini yang menyedihkan bagi kita, Pak. Dakwah kita itu sepertinya kalau kita keras ya, kita menyerukan hal-hal yang kebajikan itu malah kita dianggap sebagai radikal, teroris dan segala macamnya. Bagaimana menghadapi pemerintah yang ada yang sekitar, ada yang mengatakan seperti itu, dan kita lebih baik itulah. Istilahnya tidak berpikir, mereka tidak berpikir seperti kita seperti itu, padahal kita tidak seperti itu. Niat kita baik untuk dakwah. Begitu Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Nah, ya gini Pak.
Tadi saya juga di Dewan Dakwah itu kedatangan tamu, beberapa senior, purnawirawan juga menceritakan tentang kondisi nasional. Cuma saya tuh sampai ada satu yang saya kritisi tadi. Beberapa kali saya mengkritisi gini, ada berita-berita di media online yang itu belum dikonfirmasi ya, tapi beredar cepat sekali. Gitu. Beberapa tokoh senior itu ngomong ini pelajaran agama. Saya bilang, Pak, itu berita dari mana? Pemerintah itu nggak ada berita resmi bahwa akan menghapus pelajaran agama, itu nggak ada. Kan gini, ada misalnya seorang tokoh partai tertentu ngomong gitu kan, akan menghapus pelajaran gitu. Wah, dimuat kan satu media online. Ya, terus akhirnya ini jadi viral karena memang udah nggak sama pemerintah kan, pas dapat Ya. Gangguan sinyal sepertinya, Tat. Ya. Halo? Pak Dian kali ya? Ya. Kita tunggu sebentar. Ini. Silakan Pak Dian. Tadi jaringan ya rupanya ya. Nah, ini baru. Ya. Silakan. Jadi begini Pak, maksud saya Pak, sekarang ini ya, pertama ya, saya menyarankan ke kita semua gitu, ya, tolong hati-hati menerima informasi Pak. Karena saya banyak sekali mendapat informasi, bahkan dari kalangan grup-grup para ustadz. Ya, soal vaksin lah, soal ini beredar luas gitu. Informasi itu nggak diklarifikasi. Jadi kalau kita menerima berita misalnya kayak tadi Pak mengatakan bahwa sekarang ini kita nggak bisa dakwah di Indonesia ngomong keras. Sekarang di Indonesia itu apa sih yang nggak boleh, Pak? Kita dakwah kayak begini boleh loh, bebas loh. Ya kan? Kita bikin konferensi internasional tentang dakwah bebas di Indonesia. Bikin universitas Islam bebas. Ya, bikin TV Islam boleh, bikin media Islam boleh. Sekarang apa yang kita nggak boleh coba? Sampai waktu peresmian kantor Dewan Dakwah Jawa Tengah ya beberapa minggu yang lalu saya katakan sebenarnya di Indonesia ini kalau yang boleh saja itu kita kerjakan. Kita udah hebat. Ya, kita nggak dilarang bisa bahasa Arab. Kita nggak dilarang hafal Quran. Kita nggak dilarang sholat tahajud. Ya, kita nggak dilarang puasa Daud. Kita nggak dilarang apa di Indonesia ini yang nggak dilarang? Melaksanakan Islam. Oh, keluarga kita semua bisa bahasa Arab. Nggak dilarang. Jadi, terus apa yang sekarang kita dilarang di Indonesia ini? Saya bilang ke teman-teman, ada yang dilarang sekarang Pak, ngomong khilafah. Ya sudah, nggak usah ngomong khilafah. Kenapa harus? Memang wajib kita ngomong khilafah. Ngomong khilafah loh ya, apakah memang harus dalam dakwah itu ngomong khilafah? Kan itu, itu berarti nggak boleh kan? Kan itu kita tanya pemerintah. Itu kapan saja kita menghadapi rezim? Mesti ada tantangannya. Ya kan? Bahkan dulu di masa kekhalifahan saja, para ulama banyak masuk penjara karena khalifahnya Mu'tazilah. Jadi ada tantangan. Saya tidak mengatakan di Indonesia ini dakwah nggak ada tantangan. Itu kalau nggak ada tantangan itu bukan dakwah namanya. Ada tantangan, tapi jangan menggambarkan seolah-olah ya kita ini nggak bisa apa-apa gitu loh. Nanti akhirnya kita nyalain situasi. Padahal masalahnya ada dalam diri kita. Ya kan? Partai Bulan Bintang itu kan nggak dilarang. Apa yang ini? Mau jadi partai besar, ya kan? Dilarang. Apa yang dilarang? Bebas. Mau bikin apa aja boleh kan? Jadi nanti itu sama kayak gini saya ada dai Dewan Dakwah meninggal di Depok, pindah sampai 7 rumah sakit. Yang saya nelongso saya bilang ini ke dokter spesialis, masa sih kita ini bikin satu rumah sakit Islam di Depok aja nggak bisa? Ya kan? Nah, apakah dilarang? Nggak dilarang. Kan berarti masalahnya di dalam diri kita tadi itu, ya. Nah itu jadi saya sekarang lebih melihat itu, bukan sekali lagi bukan berarti nggak ada tantangan, ada, gitu ya. Contoh nih, dulu kita nggak mau bank Islam, sekarang udah boleh kita bikin bank Islam, ya, bikin BMT boleh, bikin toko Islam boleh, bikin sekolah Islam boleh, bikin universitas Islam boleh.
Bandingkan dengan saudara kita di Cina. Kumpul di masjid aja nggak bisa. Ya kan? Nah ini contoh di Indonesia ini menurut saya tanpa menafikan tantangan dakwah yang ada, tapi ruang yang terbuka bagi kita ini sangat besar. Ya. Jadi itu pertama ya tadi itu untuk apa namanya? Dia namanya orang sekuler sekalian. Dia menyebarkan sekularisme, Pak. Gitu. Yang namanya orang komunis, dia menyebarkan paham komunisnya. Yang namanya orang Katolik, dia menyebarkan Katoliknya. Kan gitu. Kalau yang berkuasa sekuler, misalnya, ya dia akan menyebarkan sekulernya, kan gitu. Ya itu tanggung jawab kita menyadarkan pemerintah, menyampaikan dakwah kan. Bagi kita kan sederhana aja, kita ini wajib berdakwah, mengajak orang lain menuju jalan Allah. Itu aja dakwah. Tugas kita itu. Ya, asal menurut saya ya, kita sampaikan dengan cara-cara yang baik. Kan tugas kita menyampaikan, Pak. Kita sampaikan ke presiden, kita sampaikan ke ya. Saya berapa kali ngisi pengajian di Mahkamah Konstitusi. Yang karena bapak-bapak hakim yang mulia ini yang saya ajak kan misalnya memahami bagaimana menjabarkan ya istilah-istilah penting dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 45 itu. Itu dalam perspektif ya Islam. Misalnya cobalah definisi adil itu apa sih? Ambillah dari Quran gitu loh. Ya, adab itu ambillah dari hadis Nabi. Keadilan sosial itu ada contohnya dari Rasulullah. Jadi itu Pak Suryansa ya tentang apa namanya tantangan dakwah kita ya. Kata Pak Nasir begini, sesuatu dakwah itu selalu melihat peluang. Pak. Jadi contoh bagi saya Pak, ketika Pak Jokowi menyerukan wakaf, gitu ya, kalau saya lebih suka melihat itu perspektifnya presiden saja menyerukan wakaf. Apa yang akan kita lakukan kemudian? Berarti syariat Islam berlaku dong, kan gitu. Iya kan? Sekarang ketua masyarakat ekonomi syariah itu Erick Thohir, kan gitu. Jadi ada yang bilang, ya pada satu sisi kita melihat peluang di situ. Tugas kita sekarang apa? Ya mendakwai Erick Thohir, kan gitu. Oh kita nggak yang saya bilang kan saya nggak milih Erick Thohir. Ya kan? Sekarang Erick Thohir ditunjuk jadi masyarakat ekonomi apa ketua masyarakat ekonomi syariah. Terus tugas kita sebagai lembaga dakwah apa? Mungkin sebagai partai Islam juga apa? Ya mendakwai Erick Thohir supaya semakin bersyariah. Nah, jadi kata Pak Nasir, dakwah itu selalu melihat peluang. Ya, jadi kita tidak melihat bukan berarti kita nggak waspada ya, tetap waspada. Cuma di mana ada peluang kan orang bisa berubah. Nah, misalnya kan, siapa tahu kan melalui Pak Yusril nanti, Pak Luhut ya kan bisa bersyahadat. Iya, saya bilang ke anak-anak yang ngafal Quran, lulus mahasiswa-mahasiswa Muslim, Anda mau bikin dakwahnya gimana? Itu saya bilang dakwailah cucunya Luhut Panjaitan, cari akun medsosnya, dakwai. Itu yang dikerjakan para ulama kita di Nusantara dulu. Mereka datang dari Timur Tengah, datang dari mana-mana. Mereka agak pesimis lihat rajanya Hindu, masyarakatnya masih nyembelih manusia, masih minum darah perempuan, ritualnya. Ya. Kalau dulu cara pandang dai-dai kita itu pesimis melihat itu, dakwah di Indonesia nggak jalan. Tapi mereka melihat raja Hindu justru kemudian diislamkan, kan gitu. Semangat Nabi itu kan didatangi orang-orang kafir itu, diajak masuk Islam. Itu yang sekarang ini gitu ya. Semangat kita itu mendakwahkan Islam dan dakwah yang terbaik dengan contoh. Itu dengan akhlakul karimah. Itu sekarang agenda besar kita menurut saya adalah mewujudkan misi dakwah Nabi itu itu li utamima makarimal akhlak. Bagaimana akhlakul karimah ditegakkan. Saya dengar cerita nih Pak dari seorang pengusaha properti. Dia cerita, saya tahu banyak ya dia kenal konglomerat Cina itu. Mereka itu salut, percaya kepada orang-orang berjilbab, sehingga diangkat jadi direktur keuangan. Ya, saya punya kawan di IPB dulu, dia ahli apa? Ahli sawit ya. Itu ada pengusaha sawit non Muslim. Lebih percaya dia daripada orang yang seagama dengan pengusaha itu. Karena dia jujur.
Dia orang ini jujur banget, dia saya kalau mau nyelewengkan uang sawit itu miliaran. Jadi itulah akhlak Islam gitu ya, yang menarik. Orang non Muslim aja tertarik. Mungkin hadir sekalian lihat ya, waktu itu ada seorang misionaris Prancis yang pulang kan, yang di Mali atau mana itu kan dia disandra di sana kan, bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia masuk Islam. Apa yang membuat dia masuk Islam? Dia melihat akhlaknya orang-orang kampung itu. Gitu. Jadi dia melihat orang-orang kampung ini, orang Muslim sederhana hidupnya, mereka jujur, mereka bahagia, gitu. Itu yang menarik dia. Islam itu dalam keadaan terpuruk saja sekarang ini, itu masih menarik. Apalagi kalau Islam itu bersinar, ya, akhlaknya, ilmunya. Jadi itu, ya. Jadi, terima kasih Pak Surensa ya. Jadi selalu intinya adalah dakwah itu selalu melihat peluang. Tantangan tentu selalu kita respon. Ya. Ya baik, terima kasih. Satu lagi nih Pak Dian, kayaknya nih terakhir ya. Pak Ahmad Pratomo silakan. Ahmad Pratomo tadi saya lihat dia di chattingan. Silakan. Mana saudara kita Ahmad Pratomo? Silakan. Nggak ada? Ada, udah. Halo? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya Mas kira... Aldi juga, Ustaz. Hah? Mas Aldi. Mas Aldi ada? Kalau Mas Ahmad Pratomo ini karena pembicaranya, beliau bukan peserta gitu. Saya salah. Ya Mas Aldi, silakan. Mas Aldi ada? Silakan, Mas Aldi. Itu ada tuh. Dari Sukabumi. Sukabumi. Tadi sudah Sukabumi, Pak Nasir ini Sukabumi tadi. Itu Adi Fitriadi. Oh, silakan. Karena waktu berjalan terus nih. Mumpung. Kalau tidak ada ya sudah kita tutup. Ya. Mas Adi. Mas Adi. Jadi nggak ada. Ya udah. Baiklah, saudara-saudara, sekedar diskusi kita atau pelatihan kita malam ini. Alhamdulillah Pak Dian sudah menyampaikan berbagai hal dakwah di era kontemporer ya. Jadi kita punya arahan dari beliau seperti apa kita dakwah di era kontemporer ini yang sangat luar biasa, tantangan dakwah semakin masif menghadapi liberal, sekuler dan segala macamnya. Oh ini Pak siapa yang nanya pertanyaan ini? Ada. Mana Pak? Ada yang tanya. Dari Ahmad Pratomo. Yang mana? Nggak ada. Ada di chat. Di chat, ya. Dia tanya masalah ekonomi, tapi katanya enggak. Kemudian kebangkitan Islam politik dan ekonomi jadi dari kasus AKP Turki. Iya, ya betul. Ya mungkin saya jawab singkat nih ya. Iya. Jadi memang kasus di Turki ini itu begini Pak. Keberbedaan dengan kita, pengusaha-pengusaha di Turki itu Muslim semua. Konglomerat Turki itu Muslim. Ya, nah kita di Indonesia ini yang problem di sini. Ya. Apalagi kalau sebagian pengusaha kemudian menjadi misionaris. Begitu menjadi misionaris menjadi problem bagi umat Islam karena kata Pak Nasir kan harta yang paling dicintai umat Islam itu adalah akidah. Nah, kalau orang punya misi merusak akidah Islam, tentu umat Islam nggak akan rela dan itu akan menimbulkan problem stabilitas masyarakat kita ini. Gitu. Karena problemnya umat Islam disentuh hal yang paling mendasar, yaitu akidahnya. Nah ini yang akhirnya kenapa politik kita menjadi tidak stabil. Ya, yang kedua, masyarakat Turki itu mereka kesetiaan dengan ulamanya sangat kuat, terutama Nursi. Ulama-ulama sufi kuat sekali di Turki. Jadi masyarakat kampung di Turki itu nggak berhasil disekulerkan lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, cuma sekarang kita mudah-mudahan ya kita berharap di Turki nanti kan sekarang ini kalau saya berharap itu kan sudah ada nih pelanjutnya Erdogan. Sekarang belum kelihatan. Erdogan itu sangat kuat, ya. Oh, memang istimewa lah pemimpin itu. Nah, riskannya pemimpin yang terlalu kuat ini kalau terlalu lama kesenjangan dengan di bawahnya. Nanti begitu Erdogan tidak ada,
nggak ada pelanjutnya, sekuler lagi yang naik. Meskipun kalaupun sekuler naik, nggak akan bisa sekuler yang primitif seperti dulu lagi. Sama kayak di Indonesia. Ya, sekuler, tapi tetap mau nggak mau memperhatikan agama. Jadi satu sisi gini, supaya kita itu ya, saya nggak, jangan sampai kita jadi pesimis. Saya itu kan nggak suka, Pak. Jadi gini, sekarang itu suka banget orang Indonesia ini ngebukin diri sendiri. Pendidikan Indonesia jeblok, ya kan? Masyarakat Indonesia terbelakang. Saya itu marah sekali, ada menteri yang ngomong dari analisis World Bank, pendidikan Indonesia tertinggal 45 tahun dari negara maju. Ukurannya itu apa gitu loh. Ya, dari matematik, dari PISA cuma sains, matematik, ya, daya baca. Dari PISA di sampelnya berapa aja langsung disimpulkan loh. Institusi pendidikan terbesar di Indonesia itu pesantren. Jumlah pesantren kita ini puluhan ribu dan 100% pesantren itu milik umat Islam. Nggak ada yang punya pemerintah. Madrasah itu 90% punya umat Islam. Pemerintah hanya 10%. Kampus itu 80%-nya swasta. Jadi saya makanya nggak terlalu khawatir. Terus bukan saya nggak khawatir, siapapun menterinya, ya, yang menentukan masa depan pendidikan kita ini bukan menterinya siapa, bukan presiden siapa, kita sendiri sebenarnya. Ya. Yeah. Jadi saya melihat presiden gonta-ganti, menteri gonta-ganti, tetap ya kondisi pendidikan kita belum banyak berubah, kecuali yang tadi saya sebut ya, pendidikan dasar dan menengah luar biasa perkembangannya Islam. Tapi di level perguruan tinggi sekarang kita sedang berjuang. Itu Ustaz Zulfi ya. Jadi sekalian Indonesia punya sendiri, punya sejarah sendiri yang mirip dengan Turki memang. Ya, semua itu melalui proses pendidikan dalam arti yang luas. Ya, terutama nanti masih ini tantangan para dai kita semuanya. Baik. Kita memiliki strategi yang tepat, membaca peta yang jelas. Ya. Baik, Bapak Ibu, hadirin sekalian, saya pamitan ya sekalian ya. Ya. Baik, ya. Iya, baik. Terima kasih Ustaz Adian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.